وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kesempatan yang telah Allah mudahkan kita, sehingga kesempatan ini bisa kita gunakan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bermajlis ilmu. Harapannya kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kasih sayangnya, serta Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju surganya. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada umatnya, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir, sampai datangnya hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan terakhir dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-42. Ini merupakan pembahasan yang terakhir di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Namun setelah hadis yang ke-42 ini, kita akan lanjutkan dengan hadis tambahan yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, meneruskan hadis yang ke-43 dan seterusnya, sehingga kita terus mengambil faedah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pokok-pokok agama kita. Hadis yang ke-42 ini merupakan hadis yang berkenaan dengan luasnya ampunan Rasulullah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Mengawali hadis dengan hadis niat, agar kita senantiasa memperbaharui niat kita, agar kita senantiasa memperbaiki niat kita. Karena setiap amalan yang kita lakukan itu berdasarkan dengan niatnya, dan pahala yang didapatkan juga berdasarkan niat. Balasan yang kita dapatkan itu juga berdasarkan niat. Jika niat kita salah, maka kita akan mendapatkan dosa. Jika niat kita baik, maka insya Allah akan berikan pahala, ganjaran atas
niat kita kepada amalan yang baik. Nah, kemudian di hadis yang terakhirnya di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi menutup kitabnya dengan hadis yang ke-42 berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita tahu bahwasannya manusia adalah makanul khata' wa nisyan. Manusia itu al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia senantiasa melakukan kesalahan. Maka Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu senantiasa melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Artinya apa? Artinya manusia senantiasa melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi SAW. Dan Nabi pun pernah melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa tentunya melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik kita adalah yang melakukan kesalahan itu adalah bertaubat. Maka hadis yang ke-42 ini menggambarkan kepada kita berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan hadisnya. Al-haditsu tsani wal arba'un. Qala mu'allif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini menandakan hadis apa? Hadis apa? Qudsi. Ya, hadis qudsi yang riwayatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil dari Allah Subhanahu wa taala, riwayatnya langsung dari Allah. Maka lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Sesungguhnya engkau senantiasa berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Maka aku akan
mengampunimu dan aku tidak peduli. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, lau balaghat dzunubuka anana sama. Kalau sekiranya dosa-dosamu mencapai langit, memenuhi langit, atau dosa-dosamu setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu. Ya bena Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru lagi, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sungguhnya seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, atau dosa seberat bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu, menjumpaimu dengan ampunan seberat bumi juga, dengan ampunan sepenuh bumi. Bayangkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan ada 3 sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Ada 3 sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Sebab yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka ma da'autani wa rajautani. Sungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Ini sebab yang pertama. Apa sebab pertama? Berdoa dan berharap. Ya, bukan berdoa saja tanpa kita menghadirkan hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang berdoa sekedarnya aja. Ya, orang berdoa, dia berdoa, tapi dia tidak menghadirkan hatinya. Dia tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Malah terkadang dia bersu'udzon, ya, berburuk prasangka pada Allah. Wah, ini enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa saya makhluk yang bermaksiat, yang berbuat dosa. Apa kata Allah? Wala ubali, aku tidak peduli. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Tapi syaratnya tadi apa? Berdoa dan berharap. Dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam beberapa ayat, bahkan banyak ayat yang menjelaskan dan memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Dan banyak lagi doa-doa yang dan banyak lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melazimkan dalam keseharian kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, dalam rukuk kita, ketika azan dan iqamah, antara azan dan iqamah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersafar, berpergian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hujan, ya, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu-waktu mustajabah. Waktu besar, ya, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan doa, ya, pasti Allah kabulkan. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk berdoa kepada keburukan ataupun berdoa agar memutus silaturahim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan 3 bentuk. Ya. Bentuk yang pertama apa? Ya, Allah kabulkan doa kita secara langsung. Ya, fauran. Ya, apa yang kita minta Allah kabulkan langsung. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala simpan, ya, yudakhiru ila yaumil qiyamah atau yudakhilu ila yaumil akhir. Allah simpan doa kita tadi untuk, ya, tambahan amalan kita di akhirat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa tadi, ya, sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Nah, jangan takut kita, ya, dan jangan kita merasa rugi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Kalau tidak Allah kabulkan secara langsung, ya, doa kita, Allah jadikan doa tadi sebagai tambahan amalan kita di akhirat. Atau Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa kita di dunia. Allah hapuskan dosa kita di dunia. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau tahu kita doa itu ibadah, berarti kita akan mendapatkan pahala. Karena ibadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama, ya. Berdoa dan berharap, ya, itu adalah sebab
kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalau sekiranya dosamu mencapai langit, ya, ananas, ya. Anan artinya adalah, anana di sini artinya apa? Awan, ya. Bisa artinya awan atau sejauh mata memandang. Itu makna dari anana. Ya, bagi yang ada kitab, ya, kitab Arba'in An-Nawawi bisa lihat, ya. Lafaznya di situ, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalau dosa-dosamu mencapai awan, ya, mencapai langit, atau sejauh mata memandang, ya, kita memandang ke langit, ya, tinggi, ya, setinggi itu dosa-dosa kita. Summa astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosa yang setinggi langit tadi. Bayangkan bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nampak aja teman kita berbuat salah kepada kita, ya, itu lama kita baru bisa maafkan. Satu kesalahan dilakukan oleh teman kita, lama kita baru bisa memaafkan kesalahan teman kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang senantiasa melakukan dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah ampuni. Tapi dengan catatan tadi apa? Berdoa dan berharap, kemudian juga beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang hafal ayatnya? Bahwasanya orang-orang yang sahur, ya, itu senantiasa beristighfar. Wastaghfiruna bil ashar. Ya, wastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di kala sahur, Allah puji, ya. Tidak antara sifatnya orang-orang yang beriman, di kala dia sahur dia beristighfar. Wa yastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Banyak pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beristighfar. Dan dalam hadis dikatakan, dalam hadis dikatakan, yang artinya diperlihatkan kepadanya catatan kebaikannya, ya. Kemudian orang ini terheran-heran, ya, kenapa dia mendapatkan kedudukan seperti ini. Rupanya ditemukan dalam catatan kebaikannya istighfaran katsiran. Ternyata dia dapat dalam catatan amalannya itu senantiasa beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ketika duduk, ya, di majlis ini, ya, mungkin senantiasa beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sambil berjalan, ya, dari asrama ke masjid,
beristighfar. Nggak ada ruginya kita beristighfar. Ya. Kemudian di atas kendaraan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan dalam keseharian kita, ya, bagi yang wanita, ya, atau yang ibu-ibu sambil memasak misalkan, tidak masalah dia beristighfar. Ya, dari asrama ke kelas, ya, daripada ngobrol cerita yang enggak dengan teman, baik kita beristighfar. Banyak sekali manfaat istighfar. Dan apa bedanya istighfar dengan taubat? Apa bedanya istighfar dengan taubat? Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ada yang tahu? Beda istighfar dengan taubat. Ya, istighfar apabila dilakukan secara sempurna, ya, itu sama dengan taubat. Artinya apa? Secara sempurna itu dia berusaha meninggalkan dosa yang dia lakukan tadi. Ya, bertekad, berazam, ya, bertekad kuat meninggalkan dosa tadi, ya, kemudian tidak mau mengulangi lagi, dan dia senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah istighfar yang sempurna. Maka sama dengan taubat. Dan taubat itu sendiri harus memenuhi syarat. Ya, taubat harus memenuhi syarat. Apa syarat taubat yang pertama? Ya, bertekad kuat tadi, ya. Kemudian bertekad kuat tidak mengulangi lagi, ya, atau tidak melakukannya lagi. Kemudian yang kedua, membenci, ya, perbuatan maksiat tadi. Kemudian yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Ada tekad, kemudian benci terhadap perbuatan maksiat tadi, kemudian dan tidak mengulanginya. Sedangkan istighfar, ya, ada istighfar yang tidak sempurna. Apa maksudnya istighfar tidak sempurna? Ya, dia tetap masih melakukan maksiat. Ya, dia belum bisa menekan hawa nafsunya, belum bisa dia menahan hawa nafsunya agar tidak melakukan dosa tadi. Dan dia, ya, tidak dilarang untuk beristighfar, ya, walaupun dia melakukan kesalahan atau dosa, tetap dia harus beristighfar. Tidak menghalangi dia untuk beristighfar. Ya. Jangan dikira kalau kita masih melakukan maksiat, melakukan dosa, berarti saya ini enggak bisa ini beristighfar karena saya masih melakukan dosa. Enggak, ya. Bukan seperti itu. Tetap kita beristighfar. Dan apa istighfar kita? Ya, astagfirullah wa tub alayya. Maka ini yang harusnya kita baca. Ketika kita belum mampu untuk meninggalkan dosa tadi, terbelenggu dengan kebutuhan, ya, dia kebutuhannya ada, ya, kemudian dia masih berkecimpung dengan riba, belum bisa dia meninggalkannya dengan kebutuhan tadi, atau dia melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal haram, melihat gambar-gambar yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia belum bisa menekan hawa nafsunya, maka dia tetap beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan astaghfirullah wa tub alayya. Astaghfirullah wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku dan ilhamkan kepadaku untuk bertaubat. Ya. Karena kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak akan mampu untuk bertobat. Maka kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masih berkaitan dengan istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan doa Sayyidul Istighfar ketika pagi dan petang. Apa bunyinya? Kemudian ya, teruskan, silakan terus. Di penghujungnya Abu ulaka bi ni'mati alayya, bi ni'matika alayya, wa abu ulaka bi dzambi. Kemudian apa? Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, di dalam doa Sayyidul Istighfar yang senantiasa kita baca di pagi dan sore, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon di situ apa? Dalam doanya dikatakan Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya, aku mengakui nikmat-nikmatmu yang Allah, nikmat-nikmatmu yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya, dengan ini, ya, kita semakin termotivasi untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, di dalam hadis disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal innahu liyughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seharinya itu 100 kali. Kalau kita berapa kali? Ada yang pernah menghitung berapa kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari? Kemudian banyak lagi hadis, ya, yang menjelaskan kepada kita terkait dengan keutamaan beristighfar. Kemudian yang tadi juga disampaikan, ya, Aisyah mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung
bagi siapa yang di dalam catatan amalannya terdapat amalan istighfar yang banyak. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Ya. At-tauhid, dan ini merupakan sebab yang paling besar. As-sababul a'zam. Ya, sebab yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah. Nah, barang siapa yang di dalam amalannya senantiasa menjaga tauhidnya, maka ini adalah sebab yang paling besar agar seorang tadi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan ada seseorang yang membawa catatan amalan-amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 catatan amalan yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk membentangkan catatan amalannya tadi. Maka ketika dibentangkan catatan amalannya tadi, ya, itu sejauh mata memandang. Catatan amalannya tadi sejauh mata memandang. Isinya apa? Keburukan semuanya. Keburukan semuanya. Kemudian ditanyakan, halaka min khair? Atau ditanyakan tentang apakah ada amalan kebaikanmu? Maka dia mengatakan, tidak ada, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap tidak ada amalan kebaikannya karena sudah melihat catatan amalan keburukan yang dihadapkan kepadanya, yaitu sejauh mata memandang. Dia sudah putus asa, ya, udah pasrah dia untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Engkau memiliki amalan kebaikan di sisi kami. Maka ketika itu dikeluarkanlah bitaqah, ya, kartu yang bertulisan apa? Kalimat la ilaha illallah. Artinya dia senantiasa menjaga tauhidnya selama dia di dunia. Walaupun dia bermaksiat, tapi dia menjaga tauhidnya. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersandar kepada dirinya bahwasanya karena usaha dia bisa sukses. Dia selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya
bisa mudah untuk menghafal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mudah memahami pelajaran karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menolong. Dia selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ya orang tadi setelah dilihatkan kepadanya bitaqah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ketika dilihatkan terkait dengan kartu yang bertulisan kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi ini ya hanya satu orang ya dari sekian banyak manusia ya. Jangan harap seperti itu ya. Oh, saya ini kayaknya ya udah Kak, saya melakukan dosa aja. Yang penting jaga tauhid. Ya, jangan sampai seperti itu juga ya. Belum tahu nanti ya, ketika melakukan dosa enggak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena kita tidak tahu apa selanjutnya yang terjadi terhadap kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah sebab utama seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah melakukan kesyirikan, ya, kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, diancam masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka ada tambahan terkait dengan sebab-sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selain yang 3 tadi. Berikutnya yaitu apa? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Ya. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini tidak mungkin didapatkan kecuali kepada orang-orang yang menjaga tauhidnya. Ya, kembali lagi kepada tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang kelima, orang yang sudah mendapatkan azab di dalam kubur, ya, mendapatkan fitnah kubur, ya, diazab dalam kubur, ya. Nah, bisa jadi ini sebagai penghapus dosa dia sebelum dia ke akhirat, ya, ke tempat persinggahan terakhir. Ya, Allah azab dulu dia di dalam kubur. Ya, itu cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian dengan ditimpakan musibah. Ya, dengan ditimpakan musibah juga termasuk cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, tapi dengan syarat apa? Bersabar. Kalau nggak sabar, ya nggak dapat keutamaan tadi. Ya, dapat musibah kemudian meratapi, ya, kemudian melakukan ala-ala jahiliyah, ya, menampar-nampar badannya, merobek-robek bajunya, ya, teriak-teriak, ya, ketika ditinggal anak atau suaminya. Ya, kalau yang seperti ini tidak dapat keutamaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebab yang lain agar diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa anak soleh. Ya, doa anak soleh. Ya, kalian ini disekolahkan oleh orang tua kalian di sini, ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti apa? Memberikan manfaat kepada orang tua setelah orang tua meninggal.
Ya, kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, tidak ada yang kekal. Jangan kira hidup di dunia ini selama-lamanya. Ya, kita akan kembali kepada Allah. Itu yang selalu kita ingat. Dan tujuan kita di sini apa? Untuk menjadi anak yang soleh, yang dapat memberikan pahala nanti, ya, kepada orang tua kita. Dalam hadis dikatakan, ya, orang tua yang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemudian dia tanyakan, apa yang menjadikan dia seperti itu? Karena dia merasa ketika dunia itu biasa-biasa saja, melakukan amalan biasa-biasa saja. Ternyata sudah dicek kembali, itu karena doa anak soleh, ya, doa anaknya, sehingga Allah tempatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka orang tua kalian, ya, besar harapannya kepada kalian semua, ya, anak-anak ustadz semuanya, ya, yang putra dan putri, ya, besar harapan orang tua menyekolahkan antum di sini, ya, untuk bisa nanti mendoakan orang tua, ya, ketika orang tua sudah tiada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di hadis yang ke-43 berkaitan dengan faraid, ya, berkaitan dengan faraid pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.